Dia itu asal ngoceh, tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan. 1 juta doang, Pak. Apa? 1 juta doang? Itu tuh duit, Dek. Duit, bukan doang. Sekolah. Tapi pertanyaannya misalnya anak TK bahkan SD apakah sudah paham makna wisuda itu sendiri? Jangan-jangan yang keinget nanti hanya acara seremoninya aja. Berita perdebatan KDM viral sampai ke Taiwan. Terus terang, di Aura, nyali kamu sangat besar dan keren banget. Dan kelihatan kamu pintar banget, tapi gunakan kepintaran kamu di tempat yang tepat. Banyak komentar tentang sosok Aura yang mengkritik keras tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait penghapusan wisuda. Karena wisuda yang diadakan oleh pendidikan-pendidikan, sekolahan-sekolahan itu berdampak beban terhadap orang tua ya, atau wali siswa ya. Sehingga Kang Deddy Mulyadi melihat ini sebuah permasalahan besar yang terjadi dalam pendidikan. Nah, terkait sosok Aura ini, banyak yang menilai bahwa tindakan Aura itu ya, ada yang mengatakan berani, dia calon anak cerdas, dan ada komentar yang didominasi itu penilaian negatif terkait Aura. Kita lihat. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak, sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Perpisahan sih Pak, bukan wisuda. Iya bukan. Di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya untuk orang tua. Iya. Iya kan? Ada yang menjadi pahlawan membela Aura Cinta dengan dalih tidak terima dikatakan rakyat miskin oleh KDM, padahal yang mencetuskan bahasa rakyat miskin itu Aura Cinta sendiri. Ada juga yang membela Aura dengan dalih kasihan dengan Aura, mentalnya harus dijaga, padahal yang harus dijaga bukan mental, tapi ego dan gengsinya Aura yang harus diturunin. Analisis Mimin, jika Aura Cinta mengganti bahasa kami rakyat kurang mampu, sudah pasti Kang Deddy Mulyadi pun akan menggunakan bahasa kurang mampu, karena Kang Deddy hanya mengimbangi Aura dengan menggunakan bahasa tersebut. Setelah diskusinya selesai, banyak warganet yang membuli Aura Cinta. Sebenarnya warganet bukan membuli, tapi greget dengan bahasa Aura Cinta yang terlalu tinggi diantaranya, cuma 1 juta doang. Kedua nggak mau menerima bantuan dari Kang Deddy Mulyadi. Kesimpulannya banyak yang tidak paham dengan kebijakan KDM. Padahal dari awal KDM membolehkan adanya acara perpisahan di setiap sekolah, dengan syarat tidak membebani biaya dari orang tua. Kedua, ketika kita sudah berani mengkritik pemerintah, kita juga harus siap dengan menambahkan mental yang lebih kuat. Karena yang kita hadapi bukan orang biasa, tapi pemerintah. Sekitar 1 juta doang Pak. Apa? 1 juta doang? Itu tuh duit, Dek. Duit, bukan doang. Coba ya kamu tanyain tuh sama emak bapak kamu. Nyari duit 1 juta itu gampang apa susah? Karena yang saya rasain ini jadi affiliate di TikTok. Mau nyari 1 juta harus jungkir balik dulu. Nah, tuh, kalau emak bapak kamu gimana tuh? Nyari 1 juta gampang apa susah tuh? Ini ya, udah dikasih solusi sama Bapak Gubernur biar enggak nyusahin orang-orang yang enggak punya. Jadi mentiadakan wisuda. Ini malah diprotes, malah mau diadain lagi. Ya ampun, saya ya sebagai kelahiran tahun 80-an sangat setuju sekali bahwa wisuda itu hanya untuk mahasiswa dan mahasiswi aja. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia itu belum tentu pintar loh guys. Dia itu asal ngoceh tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini, ekonomi sulit,
kelakuan elit. Nah, kayak Iya, rumahnya di bantaran kali lagi. Tapi sekolahnya mau gaya-gayaan ada wisuda. Wisuda TK, wisuda SD, wisuda SMP, wisuda SMA, hapus. Kebiasaan TK misalnya kegiatan manasik ditunda, nggak ada kaitannya. Anak TK kok manasik, toh nanti kalau kita pergi haji latihan manasik juga. Pergi umrah latihan manasik juga, ngapain sejak TK sudah manasik? Intinya satu kan itu kegiatan yang siklus ekonomi, apa kemiskinan yang dilahirkan. Yang ikut manasiknya cucunya, kakeknya, neneknya ikut naik truk semua. Meninggalkan pekerjaan di rumah. Ini ditekan. Untuk itu apa tujuannya? Satu, orang tua tidak dirampok oleh kegiatan pendidikan. Orang tua tidak dirampok untuk berobat. Orang tua tidak dirampok untuk kebutuhan gaya hidup anak-anaknya. Semua ditekan ini. Kalau semua ditekan ini, kemudian anak-anaknya diarahkan pada produktivitas, saya yakin ini selesai secara bertahap. Setelah melarang kegiatan study tour bagi siswa SMP dan SMA, kini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana untuk menghapus acara wisuda bagi siswa TK dan SD. Menurut Deddy, wisuda bagi siswa TK dan SD hanya membebani orang tua secara finansial tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi pendidikan anak-anak. Begitupun dengan biaya study tour yang dinilai terlalu tinggi, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Kira-kira jika kebijakan KDM ini diberlakukan juga untuk setiap daerah, setuju tidak? Bagaimana menurut kamu? Gubernur Jawa Barat mau hapus wisuda TK sampai SMP dan kembalikan buku fisik di sekolah. 100% gue dukung kebijakan itu. Kenapa? Iya, wisuda itu memang penghargaan atas milestone capaian siswa selama belajar di sekolah. Tapi pertanyaannya misalnya anak TK, bahkan SD, apakah sudah paham makna wisuda itu sendiri? Jangan-jangan yang keinget nanti hanya acara seremoninya aja. Lebih baik, tenaga dan pikiran sekolah itu difokuskan untuk mempersiapkan intelektualitas siswa di tengah gempuran era digitalisasi ini membuat siswa itu malas baca, malas nulis. Jadi, kembalikan buku fisik ke sekolah itu benar. Tapi akan lebih benar lagi menyeimbangkan minat baca siswa antara buku fisik dan buku digital supaya siswa ini benar-benar melek informasi, mau terbuka, kaya wawasan, kaya skill, dan punya mindset yang tumbuh dan berkembang. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Berita perdebatan KDM viral sampai ke Taiwan. Terus terang, di Aura, nyali kamu sangat besar dan keren banget. Dan kelihatan kamu pintar banget, tapi gunakan kepintaran kamu di tempat yang tepat. Indonesia keren banget, SD, SMP, SMA, semua ada acara perpisahan, ada acara wisuda. Padahal keekonomian di Indonesia masih belum cukup elit. Di Taiwan, negara yang sudah berkembang banget, itu aja pun tidak ada yang namanya selain universitas ya SD, SMP, SMA, harus menyewa pakaian, berkebaya, bla 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 segalanya. Yang kita lakukan adalah kita mengenakan pakaian seragam sekolah ataupun pakaian olahraga untuk foto bersama sebagai acara perpisahan. Karena tujuan dari wisuda itu bukan adalah momen, bukan juga event untuk bergaya. Karena tujuan dari wisuda adalah untuk merayakan bahwa kita telah memiliki pengetahuan yang luas, punya etika, dan memiliki adab. Bukan untuk merayakan, bukan untuk menyusahkan orang tua untuk mencari uang 1.200.000 untuk membiayai anak-anak mereka supaya mereka bisa berdandan dan bergaya. Dan di video Adi Aura ini, dia ingin membahas keadilan. Tapi kalau kita ingin membahas keadilan, kita harus bahas dulu, kita udah berbuat adil belum? Karena kalau kita sendiri belum berbuat adil, kita gimana membahas keadilan? Sedangkan kita masih menggunakan tanah orang lain. Di Taiwan, tahu nggak kalau kita membangun rumah di tanah orang lain tanpa persetujuan dia, itu udah melanggar hukum penyalahgunaan. Jangankan bangun rumah, taruh sepeda aja nggak boleh. Di Taiwan, kalau ketahuan kita menggunakan tanah orang lain, kita selain digusur, itu akan didenda. Bukan dikasih 10 juta. Jadi udah kita harus bersyukur terus. Oke, kita tidak diminta uang sewa selama ini. Ya, jadi kita nggak berhak lagi untuk menuntut. Saran terakhir untuk pemerintahan Indonesia. Semoga Indonesia bisa lebih maju lagi. Boleh belajar seperti Taiwan. Taiwan membangun banyak sekali rumah-rumah pemerintahan dan kemudian disewakan dengan harga murah banget kepada penduduk yang benar-benar tidak mampu. Pak, terkait larangan wisuda, Pak? Ya sudah, kalau jelas kan TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tuanya pinjem pakai mok. Itu kan yang terjadi. Pak, terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting, Pak.
Saya emang nggak berprasangka baik, nggak berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri, orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka, tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Tapi itu settingan, Pak. Tapi itu bukan settingan itu, Pak. Saya tidak tahu. Saya ngapa anak itu hilang.